Nah, jadi tadi udah beres kita belanja tatangkan kembang ya, Mang Rizal. Anting kembang udah. Cuman kan yang paling inti hari ini tuh, Mang Rizal, sekarang kita mau bongkar harta karun. Harta karun yang sudah dipendam dari tanggal seberapa? Ya pokoknya 3 bulan ke belakang lah ya, 3 bulan ke belakang. Jadi ini adalah ekoenzim buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa dicek di sini nih. Nah, sekarang kita bongkar setelah 3 bulan, tapi lebih sih gitu ya. Dikarenakan biasalah nominal Pak Rizal nah bapak itu jadi sibuk pokoknya mah. Jadi sekarang kita bongkar Bang Rizal ya. Oke, siap. Jadi ini mah proses panen aja. Proses panen ya? Ya. Karena kan kalau proses pembuatannya udah kita buat di konten sebelumnya. Dan ini kenapa tadi kan bilang ini udah kita fermentasi ya. Selama 3 bulan lebih. Kenapa boleh 3 bulan lebih? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa itu. Semakin lama semakin bagus sebetulnya. Cuman minimalnya itu harus 90 hari atau 3 bulan minimal waktu fermentasinya. Dan ini sudah lebih. Ini udah lebih ya? Nah, sekarang kita lihat. Makin tua makin bagus. Makin tua makin bagus. bagus. Kalau kelapa berarti ya ini ya. Jadi ini sekarang udah bisa kita panen karena udah lebih dari 90 hari, udah lebih dari 3 bulan. Dan ini langsung bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang mah gimana kalau kita buka dulu? Buka dulu aja. Penasaran isinya. Penasaran. Nah, sok ayeuna mah urang buka lah. Urang buka heula. Ade, kalau kita bismillah heula. Bismillah heula. Aduh. Tuh, nah ini hasil fermentasi setelah 3 bulan lebih. Ya. Dan ini di atasnya nih bisa kita lihat nih, ini ada jamur. Jamur. Nah, disebutnya itu jamur ragi, jamur putih. Jamur ragi, jamur putih. Ini udah kecium wanginya seger. Walaupun ini dari sisi organik atau bahasa lembur nama sampah, tapi ini nggak ada bau busuk sama jadi buat teman-teman bisa kalau dilihat di video yang pertama, ini tuh dari sampah atau sisa-sisa bahan-bahan organik. Iya. Kayak apa? Sayur, buah. Iya. Ini tuh sisa-sisa buah. Kebetulan pas itu tuh kita tuh pakai jeruk, apalagi pepaya ya kalau nggak salah ya. Terus nanas. Nanas, iya kita pakai. Pepaya, nanas. Semangka, oke. Semangka. Nah, nah, dan ini baunya bukan kayak bau sampah ya, bukan bau busuk. Seger. Tapi seger. Mirip-mirip pala. Ya, jadi seger, asam gitu, kayak minuman fermentasi. Nah, jadi sekarang kita tuang dulu. Ya. Nah, ini bisa dilihat dulu nih. Karena ini kan kita cek detail dulu nih kameramen. Ya. Nah, ini jamur ragi disebutnya. Jadi jangan sampai nanti habis panen, nah ya jamuran kieu jadi nggak bisa dipanen. Enggak, ini justru tanda bagus. Kalau yang gagal, ini jamurnya warna hitam, kalau yang atau warna hitam. Oke. Ya, jadi ini baunya juga nanti kayak bau comberan kalau yang gagal. Oke. Nah, kalau ini berhasil. Jadi kalau buat dulur yang di rumah ya, bikin ekoenzim, dan kalau warnanya coklat, hitam dan berbau busuk, ya itu gagal. Nah, kalau jamurnya putih begini atau kecoklatan, terus wangi itu tandanya berhasil. Nah, ini berhasil buat kita. Berhasil. Sekarang kita panen dulu. Ya, sambil diaduk dulu pakai ini. Pakai aja nggak apa-apa. Ya, Oke, kita aduk dulu. Waduh, tuh. Nah, itu hasilnya. Tuh, ini tuh ada jeruk, ada semangka, ada nanas, tuh. Nah, kita aduk dulu. Udah diaduk ini, Mang Rizal. Ya, nah sekarang tinggal di ini yang ambil di sana. Nah, saya langsung disaring ya. Oke, kita deketin lagi supaya nggak tamplok. Ya. Nah, ini ampasnya juga nggak dibuang. Ampasnya nggak dibuang? Nggak ada yang dibuang. Ini semua nggak ada sampah lagi. Ini kali ya, ada ampas itu buat apa ini tuh? Nah, gini, jadi kan ini semua dari sisa organik. Betul. Bahasa lembur nama sampah lah. Sampahnya. Nah, kalau kita udah proses fermentasi selama 90 hari, ini udah nggak jadi sampah lagi. Oke. Nah, yang cairnya itu menjadi cairan ekoenzim, ampasnya juga menjadi ampas ekoenzim. Masing-masing punya manfaat. Ya? Coba angkat dulu. Oke. Masukin sini biar kesaring. Pinuhan ini. Sip. Nah, ini kan terpisah ya antara cairan sama ampasnya. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, ini ada jeruk ya, ada semangka, ini semangka nih. Tuh, kan ini macam-macam. Ada nanas juga, ini nanas nih. Ya. Nah, ini ampasnya ini bisa kita manfaatkan juga. Buat apa? Nah, satu, ini kalau kita jadiin kompos buat ke tanaman bagus banget. Bagus. Disimpan aja langsung. Iya, disimpan aja langsung di tanaman. Nah, ini juga selain itu, ini bisa buat menjadi pewangi mobil.
Wangi mobil. Nah, biasanya kalau di mobil itu bau apel, ya kayak gitu di mobil. Nah ini cukup dijemur. Dijemur dulu. Dijemur, udah kering, nanti masukin ke kain. Pakai wadah. Kain basah. Digantung atau disimpan di bawah-bawah jok, Kak. Jadi nanti mobil kita segar terus. Keren. Lalu kemudian kalau misalkan di rumah atau di dapur kita banyak tikus, nah atau ada kecoa, ini sama, dikeringkan, habis itu masukin ke kain kasa, simpan di kolong-kolong meja, di dapur, di tempat parabot. Gak usah pakai bahan kimia. Gak usah, semua alami ya. Karena apa? Karena tikus dan serangga lain gak suka wangi ini. Nah, kalau kita suka karena segar. Nah, ini ampasnya. Jadi ini nanti boleh sama ini ampasnya dijemur. Kita jemur sekarang, kita tuangin dulu. Oke. Nah, sambil nuang aja. Jadi sambil nuang nih ya. Ini manfaat airnya buat apa aja nih si cairan Eco Engine? Nah, coba air ini ini kan cairan nih ya. Sekarang kan cairnya ini. Kalau ini ampasnya, air itu buat apa aja, Mang? Nah, airnya ini jadi Eco Engine ini kan hasil penelitiannya Profesor Rosukon ya. Tuh, yang di Thailand. Dia neliti ini, menciptakan ini tuh selama 30 tahun. Jadi udah benar-benar hasil penelitian yang serius. Asak pokoknya. Asak lah cek bahasa nama. Nah, Eco Engine ini manfaatnya dia itu bukan hanya untuk pupuk. Biasanya kan kalau sampah organik dibikin paling banter jadi pupuknya. Pokoknya sangat simpel bisa pupuk aja. Nah, kalau ini jadi apa aja, Mang Reja? Ini mah dahsyat luar biasa. Jadi Eco Engine itu dia bisa memperbaiki kualitas tanah, cek bahasa orang mah jadi pupuk, bisa memperbaiki kualitas air. Nah, iya. Jadi kalau misalkan punya kolam ikan, nah pengen kolamnya itu nggak berjamur, pengen kolamnya itu selalu bersih. Nah, pakai ini rutin seminggu sekali dikasih, diisi. Nanti itu bersih dan ikannya pasti sehat-sehat, karena bebas jamur. Nah, jadi ini bisa memperbaiki kualitas air. Termasuk saya juga kebetulan tergabung di komunitas Eco Engine Nusantara ya. Ini biasanya kita di komunitas itu biasanya nebar air Eco Engine ini ke sungai-sungai yang tercemar kayak Ciliwung, kayak Sungai Citarum. Itu dalam upaya apa? Supaya sungai-sungai itu kembali jernih. Karena di dalam cairan Eco Engine ini terkandung banyak mikroorganisme, bakteri baik. Jadi kalau sekarang di sungai itu misalkan banyak kotoran ya dari limbah rumah tangga yang kita hasilkan, itu limbahnya dimakan semua sama si bakteri baik. Oh, jadi malah memperbaiki. Betul. Apa namanya itu kadar dalam air semua yang jadi air bisa lebih jernih. Oke. Nah, lalu kemudian tadi yang terakhir itu ya, kalau tadi memperbaiki kualitas tanah, memperbaiki kualitas air, dan yang ketiga memperbaiki kualitas udara. Jadi kalau di lingkup jadi ini 3 fungsinya. Yang utama ya, memperbaiki kualitas tanah, air, dan udara. Yang udara apa taruh si Enge? benar. Jadi ini misalkan di sekitar kita itu ada yang udaranya tercemar. Nah, cukup disemprot. Disemprot kayak kita bisa pakai diffuser. Ya, diffuser bisa. Bisa. Pakai humidifier juga bisa. Lalu kemudian kalau kita nggak punya alat itu cukup disemprot pakai semprotan yang kayak manuk. Boleh. Nah, ini bisa mengubah juga suhu di ruangan yang kita semprotkan Eco Engine ini menjadi lebih dingin. Ini bukan saya ngomong, hasil penelitian Profesor Sukon nih. Hasil penelitian. Nah, selain itu bukan ecek cenah. Selain itu, tadi kan udah jelas ya, 3 nih, memperbaiki kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Betul. Selain itu, ini bisa buat apa lagi? Ini bisa digunakan sebagai bahan pengganti kebutuhan rumah tangga yang berbahan dasar kimia sintetis. Contoh kukumbah piring bisa pakai ini. Ngepel bisa pakai ini. Gitu Lalu kemudian ngebersihin porselen biasanya WC ya. WC kita itu suka karena kena air ya, airnya kotor jadi luputan atau ada keraknya yang warna coklat gini. Nah, itu berenang kok ya. Nah, ini udah luar biasa. Selain itu ini juga punya fungsi untuk kesehatan. Benar. Nah, misalnya ini karena ini kan gini Eco Engine yang baik itu dia itu pH-nya itu di bawah 5 ya, dan yang baik itu sekitar 4 lah pH-nya. Nanti kan kita punya pH nanti kita tes pH-nya. Nah, karena ini asam jadi dia punya kandungan antibiotik Oke. Ya, jadi gini, ketika misalkan ada orang yang tergores luka dan lukanya ingin cepat kering, bisa pakai ini. Bisa jadi antiseptik juga berarti. Bisa jadi antiseptik. Dan ayeuna isu corona kita kan biasanya suka ada orang yang alergi pakai kayak hand sanitizer, pakai disinfektan yang kita kan ada alergi. Ya, bisa pakai ini Jadi jangan pakai produk kimia lagi. Hand sanitizer dan
disinfektan di rumah, kalau kita mau nyemprot-nyemprot gagang pintu segala macam bisa pakai ini. Intinya mah memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah bisa diolah dan olahannya itu bisa bermanfaat. Jang segala rupa. Ya, ngubaran anu budu bisa. Waduh. Numbuhkeun rambut anu rontok nu botak bisa. Ngubaran bisul bisa. Nah, mata bintitan bisa. Ya, satu saya juga tukang obat kan. Satu permasalahannya, apakah ini bisa mengobati luka hati? Aduh, tak eta mah anu ketajam mana? Aduh, tak eta mah sigana atuh bisa. Bisa. Ya. Kudu kujodoh deui. Kudu kujodoh deui ya. Maria, gitu. Nah, sedikit lagi Maria ya. Siap, kita habisin. Oke. Nah, udah. Nah, dan kita bayangkan ini kapasitasnya berapa liter ya? Ini embernya tuh 20 liter ya. Kita masukin kemarin air sekitar 10 liter. Jadi ini kita punya sekitar 15 literan. Oh, ini mah ukuran kanu kolam kan bisa ya? Boleh, langsung. Well, tahan dulu. Nah, sekarang kita masukin ke kolam ini punya saya. Wah, udah dipungkuran. Hasilnya bakal berumur nih teman-teman. Enggak. Nah, itu kan udah ada lumut-lumut ya ayah. Karena itu mah udah ada, harusnya sih dari kolam yang baru. Tapi karena ini udah ada. Tapi yang penting mah saya mah supaya kadar airnya bagus aja. Iya, satu kadar airnya bagus, yang kedua ikannya nggak sakit Jadi kalau ada jamur di ikannya dia sembuh pakai ini. Oke. Karena ini ada kandungan bakteri baik. Sip. Gitu. Sekarang udah ini, nanti kita cek pH. Nah, Maria, sekarang saya mau ngagaringkan dulu ini nih apa ya. Sisanya ampasnya. Bisa dipelet gitu ya? Ya bisa. Nah ini ditekan-tekan aja pakai ini Nah ini kan ya, atau ditunggu semalaman juga nanti kan ini turun airnya. Nah kayak gitu turun lah. Yang nama. Maria nama kan kita teh baik buruknya kualitas kita kan dari pH ya, air. Betul. Sekarang kita tes pH-nya berapa Maria? Nah ini kan ada alatnya ya ayah. Ini pH meter ya. Nah, ini kita kalau ini saya punya buat kolam lauk. Kalau Maria mau buat ngetes ini ya, enzim. Nah jadi ini tinggal kita nyalain aja alatnya ya, dan ini udah ada nih ekoenzim yang kita masukin ke gayung. Nah ini tinggal kita tes Jadi ini kan nih masih kelihatan ya angkanya 9 tuh, masih gerak-gerak, angkanya juga berubah. Dan ini nanti ketika kita masukkan ke sini akan berubah. Jadi kalau kualitas ekoenzim yang bagus itu pH-nya 4A. 4. Ya 4. Jadi itu udah 4 atau di bawahnya. Jadi 4, 3 itu kualitas paling bagus. Paling baik itu ya. Kalau pH-nya masih 5 atau 6 itu tetap ekoenzim tapi kualitasnya kurang baik. Nah, sekarang kita tes, kita masukin aja begini. Berapakah? Nah, ini udah bisa kelihatan nih sama 3, seberapa? 3,1. 3,1. Berarti ini kualitasnya bagus. Bagus banget. Nah, ini berarti selain berhasil, kualitas ekoenzimnya juga bagus. Kayak gitu. Oke, sekarang saya ini lagi ngeliat dulu supaya turun sisanya karena lebar. Ini bisa dimanfaatkan buat segala banyak ini banyak hirup. Nanti kita cicikan ke yang kecil aja ini buat ngepel ini mah. Nah Maria, takaran buat ngepel sakumaha? Nah sebetulnya kalau takaran ya ini kan banyak banget penggunaannya ya. Yang buat ngepel, yang buat user, yang buat cuci piring, buat segala macam itu banyak perbandingannya ya. Cuman salah satunya nih, kalau yang saya ingat, saya nggak hafal semua ya, tapi yang saya ingat itu buat tanaman Buat tanaman. Kalau buat pupuk itu ini sangat irit sangat irit. Jadi makanya ekoenzim ini disebut tetes air dari surga. Jadi tetes aja berharga. Jadi kalau buat nyiram tanaman atau difungsikan sebagai pupuk ya, nutrisi tanaman, itu perbandingannya 1:1000 1 berbanding 1000. Iya, jadi kalau kita pakai air, kan ini harus dicampur air ya. Kalau kita pakai air 1000 mili atau 1 liter, ini cukup 1 mili 1 mili itu berarti sekitar 4 kecelakaan. 4 kecelakaan lah kayak gitu. Itu teh buat 1 liter. 1 liter. Jadi ini sangat luar biasa irit. Nah, jadi tapi kalau kita nanti mau gunakan untuk ngepel dan lain sebagainya juga ada tuh perbandingannya. Itu di modul yang udah saya kasih. Itu udah ada di sana semuanya. Nah, tapi ada juga penggunaan yang ekoenzimnya juga harus alami tanpa campuran air. Contohnya misalkan ada kayak luka diabetes. Biasanya kan ada yang diabetes nih, kena gula, lalu dia
sorry ya, misalkan ada luka gitu ya, susah kering, akhirnya busuk, membesar, itu kan susah ngeringinnya. Nah, bisa pakai eco enzim ini ya. Jadi tinggal eco enzimnya ini disemprot alami tapi tanpa campuran air, atau dikompresin, atau dijadiin ya disemprot aja, disiramin. Kering udah sembuh. Ya, itu lebih cepat proses pengeringannya. Dan ini udah banyak orang yang membuktikan kayak gitu. Nah, termasuk sekarang juga karena musim pandemi gini ya, banyak orang-orang yang kehilangan penciuman lagi COVID. Penciuman hilang. Bukan kehilangan rasa. Bukan. Ini masalah ciumannya jadi penciumannya hilang. Karena terlalu lama menjomblo. Jadinya. Jadi penciumannya hilang. Kan sekarang COVID gejalanya ya yang banyak itu kan hilang penciuman dan hilang indera perasa. Jadi makan tuh nggak enak. Nah, eco enzim ini bisa dipakai untuk kumur-kumur, tapi nggak boleh ditelan. Dikumur-kumur. Nah, ini bukan saya yang bilang, Profesor Rosukon dari modulnya itu ya. Iya, jadi ini bisa dikumur-kumur sehingga orang itu pemulihan indera perasa sama penciumannya itu lebih cepat. Normal kembali. Lebih normal kembali. Selain itu juga, kalau dikumur-kumur itu dia bisa menghindari kita dari bau mulut dan juga ini pertumbuhan karang gigi. Ternyata bisa jadi obat kumur ya. Iya, jadi mouthwash. Nah, jadi meureun Bang Eja, meureun eta video panjang teh pada intinya mah meureun apapun yang ada di rumah kita, ataupun barang bukan barang ya, apa sebenarnya? Sisa organik yang dikatakan sampah ternyata bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, itu poin pentingnya sih dari video kali ini ya. Poin penting dari video kali ini adalah apa, Marija? Nah, poin pentingnya adalah mari kita manfaatkan kan ya sisa-sisa organik yang selama ini kita abaikan. Jadi perlambat memponis satu benda itu sampah. Betul. Jadi kulit jeruk, enak nih kulit jeruk, anjir ya bisa jadi eco enzim. Gitu kan? Jangan kulit jeruk sampah. Kulit semangka sampah. Kulit segala dipindah. Dan ternyata sampah yang paling besar itu bukan sampah plastik. Bukan sampah anorganik, tapi sampah organik dari sisa dapur, kulit buah, kulit sayuran, dan segala macam. Itu adalah sampah yang paling banyak besar. ya. Dan bagaimana kita bisa mengolahnya dan untuk hal-hal yang sangat lebih bermanfaat. Betul. Contohnya itu eco enzim. Ini baru salah satu. Nanti ke depan kita bikin konten yang lebih dahsyat lagi. Jadi nanti ke depannya kita bikin konten tentang pemanfaatan limbah-limbah di rumah untuk hal-hal yang sangat jauh, pokoknya bermanfaatnya luar biasa pokoknya. Gitu. Pokoknya mah apa Marija? Jangan ingetin yang ya, jadi jangan terlalu cepat memponis satu benda itu sebagai sampah. Perlambat aja gitu. Nah, gitu. Pokoknya mah atur-atur lah, ulah nepi ka aya runtah sangeunana piceun gitu Marija. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi pokoknya mah salam lestari kalau kata apa Ji Petualang. Kalau kata kita salam apa tuh? Salam naon ya? No sampah ya, bukan no sampah dari kita Mbak ya. Hatur nuhun yang udah nonton, pokoknya mas sehat selalu, tetap bahagia karena bahagia bisa meningkatkan imun tubuh. Ya. Oke, hatur nuhun. Rahayu Sampurasun.